Bagaimana perkembangan kasus investasi bodong yang merugikan lebih dari 24.000 orang itu? Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Kapolres Indragiri Hulu Riau AKBP Efrizal. Selamat sore Pak Efrizal. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ini saya mau mencoba untuk mengkonfirmasi sekali lagi, jumlah korban itu mencapai 24.382 orang. Tidak ada tambahan ya Pak ya? Benar. Baik. Ini perkembangan... Ada tambahan korban, Pak? Untuk tambahan korban tidak ada, Mas. Oke. Tetap. Untuk perkembangan kasusnya seperti apa, Pak Efrizal? Jadi untuk perkembangan kasusnya sampai saat ini dari penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, yang mana untuk sementara ini tersangka yang sudah kita amankan ada 1 orang dengan inisial FS. Kemudian dari FS ini dia menjalankan kegiatannya dengan 31 kelompok tertua. Nah, sementara ini kita masih memeriksa saksi dan bukti-bukti yang menguatkan terhadap 31 orang ini. Oke. Ini tersangka sudah melakukan kegiatan ini berapa lama sebetulnya Pak Efrizal? Jadi tersangka melakukan kegiatannya ini dimulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. 2019. Oke. Dan ini sampai sekarang, tadi kan disebutkan tersangkanya baru 1. Apakah memang 1 orang ini saja yang terindikasi atau sebetulnya dari keterangan saksi-saksi ada polisi juga menduga bahwa ada orang lain yang juga terlibat? Sementara ini masih 1 untuk tersangkanya. Berarti tidak menutup kemungkinan kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi yang lain. Artinya saya membayangkan gini Pak, kalau dia melakukan ini sejak 2019 hingga sekarang dengan 31 kelompok dengan jumlah korban yang mencapai 24.000 lebih, ini dia intensif sekali sebetulnya melakukan kegiatan ini. Kurang lebih begitu nggak Pak? Benar. Jadi dari 31 orang inilah berusaha untuk mencari nasabah dan meyakinkan nasabah. Oke, artinya para korban ini juga sebetulnya dalam tanda kutip karena keyakinannya pada akhirnya juga merekrut orang-orang yang pada akhirnya juga menjadi korban, begitu? Ya, betul sekali Mas. Jadi berawal mungkin ada salah satu nasabah yang sudah berhasil, karena yang dijanjikan oleh tersangka FS ini apabila menanam modal itu dalam waktu 10 hari bisa dikembalikan antara 200 sampai 500%. Saya ulangi Pak, 200 sampai 500% dalam jangka waktu? 10 hari. 10 hari? Saya ulangi, ya. 200 sampai 500% dalam jangka waktu 10 hari? Ya, benar Mas. Oke. Dan ini masih banyak masyarakat yang percaya ya dengan itu ya? Ya, itu sangat disayangkan Mas. Jadi masih banyak masyarakat kita yang percaya dengan kegiatan investasi yang saat ini investasi bodong. Oke. Nah ini sebetulnya uang yang sampai diduga sampai 21 miliaran ini terus kemudian dikemanakan oleh tersangka Pak Efrizal? Jadi uang yang 21 miliar ini Mas itu berdasarkan data masyarakat yang mendaftar ikut kegiatan arisan ini. Tentunya dari 21 miliar ini ada pengurangan karena dia ada memberikan keuntungan kepada masyarakat. Oke. Pak Efrizal, tersangka ini siapa sebetulnya? Artinya maksudnya apakah dia memang punya profesi lain sehingga dengan profesinya itu dia mampu meyakinkan para korban atau siapa sebetulnya profil tersangkanya ini? Ya, baik saya jelaskan Mas. Tersangka ini background-nya adalah pedagang baju Mas. Jadi dia tidak memiliki core bisnis lainnya, hanya sebagai pedagang baju. Dan yang bersangkutan merupakan lulusan dari SMA. Lulusan dari? SMA. SMA, oke. Nah, korban ini yang jumlahnya mencapai 24 ribuan lebih ini berasal dari mana saja Pak Efrizal? Untuk korban itu hampir rata-rata warga Provinsi Riau. Jadi selain dari Kabupaten Indragiri dulu, ada juga di Dumai, ada juga di Pekanbaru. Untuk korban
Oke, artinya ini sebetulnya jejaringnya sudah cukup luas ya? Iya, benar Mas. Oke, baik. Nah, dari keterangan-keterangan saksi, apa yang membuat mereka kemudian begitu tertarik dengan apa ya istilahnya? Boleh saya sebut iming-iming ya? Iming-iming keuntungan investasi yang sebetulnya agak sulit diterima oleh akal sehat. Ya, seperti saya jelaskan tadi Mas, iming-imingnya karena berawal dari menawarkan keuntungan seandainya nanti menanamkan modal sekian, dia bisa kembalikan sampai 500%. Oke. Dan itu pun sudah ada masyarakat yang menerima, sehingga masyarakat yang menerima inilah yang meyakinkan bahwa itu benar-benar ada. Oke. Oke. Tapi setelah terjadi dalam waktu yang mungkin relatif singkat, setelah itu apa namanya iming-iming yang sampai 500% itu tidak pernah datang lagi, begitu kurang lebih ya Pak Efrizal ya? Ya, karena kan kegiatan ini kan seperti gali lubang tutup lubang Mas. Oke. Jadi dia dari masyarakat nasabah yang baru menanamkan saham, uang itulah yang dibagikan kepada yang terdahulunya. Oke, seperti skema Ponzi ya? Yang bersangkutan tidak bisa membalikan. Oke. Nah, Pak Efrizal, ini kan ada dua istilah. Yang pertama adalah arisan, yang satu lagi ini adalah investasi. Apakah dalam kasus ini sebetulnya dua istilah ini sama saja, arisan dan investasi ini, atau ada dua skema yang berbeda yang dilakukan oleh tersangka? Itu sama aja Mas. Jadi dia bentuk kegiatannya arisan, tapi dengan menginvestasikan uangnya. Oke, baik. Kalau dari pemeriksaan tersangka sendiri, itu idenya berawal dari mana sehingga dia merasa bahwa ini menjadi satu usaha yang menarik? Jadi kalau idenya menurut yang bersangkutan itu dari dia sendiri Mas. Maaf Pak Kapolres, ulangi kurang begitu dengar. Berasal dari? Jadi berasal dari si tersangka sendiri. Maaf Pak Efrizal, maaf suaranya hilang ini Pak Efrizal. Iya. Agak putus-putus. Baik, silakan diulangi lagi Pak. Jadi untuk ide kegiatan ini berasal dari tersangka sendiri Mas. Oke. Ya tapi di mana dia mempelajari hal itu Pak Efrizal? So, kalau masalah dia belajar di mana saya kurang tahu juga Mas ya. Oke, Kalau tidak terungkap sebetulnya bagaimana dia punya ide untuk melakukan ini, belajarnya dari mana itu belum terungkap ya Pak ya? Iya belum. Baik. Ancaman hukuman bagi tersangka bagaimana Pak? Kita benarkan pasal 378 junto 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke. Baik. Baik Pak Kapolres, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Pemirsa, Kapolres Indragiri Hulu Riau, AKBP Efrizal.